Halo semuanya, nama saya Nur Faiza dari Prodi Sistem Informasi kelas B dengan NIM 2451504071111035. Di sini saya ingin menjelaskan mata kuliah keamanan informasi data terkait topik perekaman secara diam-diam apakah bisa dipidanakan. Nah, berdasarkan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas benda yang dimilikinya. Dalam hal ini termasuk alat yang digunakan untuk mengambil gambar, namun pembatasan muncul ketika pengambilan gambar tersebut dilakukan dengan melanggar hak seseorang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta apabila melanggar hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Merekam seseorang secara diam-diam ini bisa menjadi tindakan yang melanggar hukum, tergantung pada konteks dan hukum negara setempat. Di Indonesia sendiri, undang-undang terkait perlindungan privasi sebenarnya sudah mengatur, meski seringkali belum sepenuhnya ditetapkan. Pasal-pasal dalam KUHP serta UU ITE melindungi hak privasi seseorang dan menetapkan bahwa tindakan merekam tanpa izin bisa menimbulkan konsekuensi hukum, terutama jika hasil rekaman tersebut disebarluaskan dan merugikan pihak yang direkam. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang melindungi hak privasi setiap individu. Pasal 27 UU ITE melarang distribusi atau transmisi konten yang melanggar privasi dan kesusilaan dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Pembatasan hukum ini penting karena menjaga privasi atau hak dasar yang melindungi individu dari gangguan atau pemantauan yang tidak sah. Sebelum mengunggah sebuah konten yang berkaitan dengan orang lain, patutnya orang tersebut mendapatkan izin dari pihak yang berkaitan karena ini menyangkut hak pribadi mereka. Hak pribadi mengandung pengertian seperti hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, lalu hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Untuk tantangannya sendiri, ada beberapa tantangan utama dalam penegakan hukum terkait perekaman tanpa izin, yaitu yang pertama adalah kemajuan teknologi. Teknologi ini perekaman semakin maju. Tidak bisa dipungkiri bahkan perangkat kecil seperti jam tangan, pena atau kacamata bisa digunakan untuk merekam tanpa terdeteksi. Nah, kemajuan ini membuat pencegahan dan pengawasan menjadi lebih sulit. Lalu yang kedua ada definisi privasi yang beragam. Jadi setiap orang itu memiliki boundary sendiri-sendiri. Jadi kita sebagai orang yang merekam atau sebagai orang lain bingung untuk mengatur, melihat kira-kira sampai mana boundaries yang dimiliki oleh orang lain. Begitu. Lalu yang ketiga ada pengawasan dan penegakan yang terbatas. Aparat penegak hukum seringkali memiliki kapasitas yang kurang cukup untuk mengawasi pelanggaran privasi atau mengecek semua konten digital yang beredar di internet. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, terlebih jika rekaman tersebut telah disebarluaskan sehingga kesulitan dalam memantau dan mengawasi konten di ranah digital yang dapat menyebar dengan cepat tanpa terkontrol. Lalu selanjutnya ada aspek pendidikan dan kesadaran masyarakat. Banyak orang mungkin tidak menyadari atau belum menyadari bahwa merekam tanpa izin adalah pelanggaran hukum atau etika karena di sekitarnya itu, di lingkungannya belum ada kesadaran atau belum ada yang mengingatkan atau membahas soal perekaman tanpa izin ini. Jadi tanpa adanya pemahaman ini, risiko pelanggaran akan lebih tinggi. Yang terakhir ada kepentingan publik versus kepentingan privasi individu. Kadang-kadang perekaman tanpa izin dilakukan dengan dalih kepentingan publik, misalnya untuk mengungkap tindakan kriminal, kasus korupsi, atau kasus perselingkuhan. Nah, disitulah konflik antara hak privasi dan kepentingan umum muncul. Dan kedua dari hal ini itu sering menjadi perdebatan dalam hukum. Nah, jadi pentingnya batasan hukum dan etika dalam hal ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan privasi, mendorong masyarakat lebih berhati-hati dalam berinteraksi, serta menjaga agar teknologi itu digunakan untuk tujuan yang positif dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih.